Windy FXS. Dokter izin bertanya, kalau scaling bikin gigi renggang nggak ya dok? Scaling itu kan intinya membersihkan karang gigi ya. Jadi karang gigi ini dia itu lebih cepet dia numpuknya itu di sela-sela gigi dok. Jadi gigi kita itu sebenarnya gigi antar gigi itu nggak rapet banget dok. Jadi dia tuh ada celah sekitar setengah milian begitu ya. Jadi pada saat ada karang gigi di sela-sela gigi, dia itu nutupin celah itu gitu dok. Jadi seakan-akan kita melihat itu kayaknya gigi kita rapet gitu loh. Padahal itu ditutup oleh karang gigi, celahnya itu. Jadi pada saat kita melakukan scaling, pembersihan karang gigi, itu kan karangnya hilang tuh. Jadi kelihatan kayak renggang, padahal sih enggak gitu loh. Itu nanti gusinya yang ketekan oleh karangnya itu dia akan normal kembali setelah beberapa hari lah, dia akan normal kembali. Oh, jadi mitos ya dok ya, pada mitos. Okay. Seberapa sering sih dok kita boleh scaling? Scaling itu paling nggak 6 bulan. 6 bulan. Boleh lebih sering nggak dok? Jangan sering-sering. Efeknya apa dok kalau bisa ngilu? Karena setelah scaling itu kan akan ngilu ya. Dia kan membuat apa, dan juga belum terbentuk karang giginya nih, sebulan 2 bulan belum ada karang giginya. Biasanya 6 bulan itu baru sudah ada. Kalau yang ini apa namanya alat scaling yang saya pernah lihat tuh dok di e-commerce itu ada yang kayak buat ngebersihin itu efektif nggak sih dok? Apa tuh, alat apa? Alat yang kayak semprotan gitu dok, semprotan. Enggak, katanya bisanya iklannya sih bisa buat scaling ya. Gitu. Ya hati-hati ya kalau sama iklan ya, namanya iklan dia pastikan menjual produk ya, jadi dia ini apa bagus-bagusin, bisa ini bisa itu gitu ya, padahal kita belum tahu efek sampingnya, resikonya ya kalau kita beli alat di e-commerce atau marketplace gitu ya, kita nggak tahu nih resikonya seperti apa gitu, jadi hati-hati ya. Jadi tetap yang paling aman scaling ke dokter gigi ya, iya, ya. Apalagi ke dokter Jenny ya dok. Ya, sini ayo pada datang. Baik dok, ini yang berikutnya ada yang bertanya, untuk anak usia 13 tahun sudah bisa dipasang gigi palsu nggak dok? 13 tahun pakai gigi palsu, memangnya sudah dicabut ya 13 tahun itu? Biasanya sih 13 tahun itu baru copot ya gigi susunya ya, belum semuanya copot gitu loh. Jadi kalau misalnya pakai gigi palsu sih sebenarnya bisa-bisa aja. Misalnya ada kasus nih ya, gigi yang geraham si anak ini harus dicabut gitu karena suatu lubang atau masalah gitu kan, jadi ompong nih dok. Bisa kita pasangkan, sebenarnya bukan gigi palsu ya, kalau anak-anak itu namanya space retainer. Jadi kayak penyangga antara gigi supaya ruangannya itu bisa ditempatin oleh gigi tetapnya, seperti itu dok. Jadi bisa, tapi ya memang perlu case by case ya dok ya. Ya betul, case by case. Penilaiannya gitu ya. Menyambung nih dok, masih tentang anak-anak. Ada juga yang pernah bilang kalau misalnya gigi anak gripisan, udah nggak usah dirawat aja, nanti kan juga toh apa namanya tanggal juga lepas juga, jadi biarin aja gitu. Itu gimana tuh dok? Iya, gigi anak tetap harus dirawat ya dok ya, karena biarpun nanti dia akan diganti oleh gigi tetap, tapi kan kalau si gigi anak ini bolong ya, nanti kalau didiemin aja dia akan sakit. Kalau udah sakit bisa nanti infeksinya kemana-mana gitu loh dok, bisa dia bengkak, bisa bernanah, bisa pasti sulit makan, si anak itu pasti rewel gitu loh, terus infeksinya menyebar kemana-mana, menimbulkan masalah baru gitu loh dok, padahal gara-gara si gigi ini aja gitu loh. Jadi tetap walaupun gigi susu itu tetap harus dirawat. Jadi tetap kalau perlu ditambal ya harus tetap ditambal gitu ya dok ya. Iya betul. Gitu. Oke, kemudian ada banyak nih dok, coba ada yang bertanya tentang, katanya nih dok, kalau sering kunyah permen karet itu bisa membantu membersihkan gigi. Itu mitos atau fakta dok? Mengunyah permen karet itu
permen karet itu kan dia mengandung silitol ya. Kalau misalnya mereknya silitol, kalau kita mengunyah permen karet itu kita akan menghasilkan banyak air liur, Dok. Jadi air liur ini sebenarnya yang membantu membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi gitu loh. Tapi perlu diingat, ini permen karetnya harus yang sugar free ya, jadi yang tanpa gula, jangan yang ditambah gula lagi gitu loh. Jadi nggak semua permen karet ya, Dok? Kita lihat komposisinya itu yang sugar free. Boleh mengunyah permen karet, dia bisa membantu membersihkan sisa-sisa makanan, tapi dia tidak menggantikan harus menyikat gigi. Jadi tetap harus menyikat gigi, Dok. Untuk poin pertamanya itu harus menyikat gigi. Nah, permen karet itu hanya opsional aja. Oke, jadi jangan sampai keliru kebalik ya, Dok ya. Udah merasa ngunyah permen karet terus nggak sikat gigi gitu. Itu bahaya tuh. Oke. Terus ini ada yang bertanya tentang kesehatan. Kalau untuk gigi yang rokok nih, Dok, ada perawatan gigi khusus nggak, Dok, untuk para perokok ini? Untuk perokok nih memang banyak sekali ya kasus pasien merokok. Jadi merokok itu kan nikotinnya itu ya, Dok ya, dia bisa dan tar ya, nikotin dan tar dia itu gampang sekali menempel pada permukaan gigi. Jadi dia cepat sekali menimbulkan noda atau stain pada permukaan gigi. Kemudian kalau didiemin terus nih, dia akan mengeras. Nah itu yang menjadi karang gigi, yang merusak gigi, merusak gusi, membuat gigi mudah keropos karang giginya ini, Dok. Jadi masih diperhatikan juga kebersihan mulutnya ya untuk perokok-perokok ini. Kalau menyambung yang tadi, Dok, untuk kan tadi ada noda stain itu, ada juga ini saya pernah lihat iklan pasta gigi khusus perokok atau pasta gigi yang bisa memutihkan. Sebenarnya itu benar mitos atau fakta sih, Dok? Itu mitos ya. Jadi pasta gigi itu hanya bisa menghilangkan noda atau plak. Plak itu adalah lapisan awal dari karang gigi. Jadi masih lunak nih, Dok. Dia cuma bisa membersihkan itu aja. Tapi kalau untuk memutihkan yang seberapa nih, Dok? Biasanya memutihkan itu cuma sampai kembali ke gigi aslinya aja, tidak sampai yang kinclong banget gitu, enggak. Tetap harus dilakukan prosedur bleaching ya kalau mau putih. Demikian. Kalau bleaching itu sendiri kinclong juga atau ya sama kayak yang pertama dianya aja modalnya dia, Dok? Jadi bleaching itu ada tingkatan warnanya, Dok. Iya. Kalau misalnya orangnya kulitnya sawo mateng ya, kalau misalnya giginya putih banget juga nggak bagus ya, Dok ya. Jadi biasanya bleachingnya itu disesuaikan lah warnanya. Tapi biasanya mencerahkan sih, lebih mencerahkan warna giginya. Baik, Dok, ini pertanyaan selanjutnya nih, Dok, ada dari Pasta Siti. Izin bertanya, Dok, mitos atau fakta kalau rutin kumur air garam dan jeruk lemon atau nipis bisa bikin gigi pelan-pelan keropos? Karena itu fakta itu. Jadi lemonnya justru yang bahaya itu kan lemonnya ya. Lemonnya itu asam. Jadi asam ini dia perlahan-lahan itu menggerogoti gigi, membuat gigi cepat keropos gitu. Kalau cuma larutan air garamnya aja sih nggak apa-apa. Tapi kalau ditambah lemon, nah lemonnya ini yang mengandung asam. Jadi mesti hati-hati juga nih. Takarannya harus hati-hati. Kalau berarti tidak disarankan juga kalau setiap hari gitu ya, Dok ya? Jangan. Oke, baik. Jadi harus hati-hati nih. Kan memang biasanya kan ada tuh, Dok, yang mau detox atau mau badannya langsing, minum perasan lemon atau jeruk tiap hari gitu ya, Dok ya? Ya, maksudnya kalau misalnya mau konsumsi air jeruk lemon ya yang asam-asam, itu pertama kita batasi dulu konsumsinya. Kemudian setelah minum yang asam-asam itu kita langsung bilas dengan air putih supaya asamnya itu nggak nempel ke permukaan gigi, begitu, Dok. Oke.
Kemudian ini masih tentang kayaknya banyak ya dok yang mau giginya putih bersih nih. Ada lagi yang nanya kalau oh enggak, ini dari Lelale, ini bawang putih dan cengkeh ditempel pada gigi sakit bisa menyembuhkan nggak dok? Bawang putih ditempel, Iya dok. tempel ke gigi gitu. Iya. Sayang atuh ya, bawang gigi mendingan buat masak lah ya, jangan ditempel-tempel ke gigi. Justru mitos nanti, ya dok ya? Ya mitos itu nanti getah dari bawang putihnya itu malah menginfeksi nanti gitu. Apalagi ya ada juga yang bawang putih itu ditempel di tangan gitu loh dok, bawang putih digeprek ditempel di tangan di plester gitu katanya bisa menyembuhkan sakit gigi. Nah itu kan kayak di luar nalar kita ya, padahal sarafnya beda jauh ya, saraf di tangan dengan saraf di gigi. Itu mitos ya. Kemudian kalau cengkeh, tadi cengkeh ya dok ya? Iya cengkeh dok. Kalau cengkeh itu kan dia mengandung zat yang namanya eugenol. Ya, eugenol ini mempunyai sifat antiinflamasi dok, antibakteri, analgesik ya. Jadi penggunaan minyak cengkeh itu bisa sih buat mengurangi sakit gigi ya dok, mengurangi ya. Itu penggunaannya juga harus sesuai dengan dosis gitu loh, jangan terlalu banyak karena sifat cengkeh itu sendiri kan dia panas ya, tajam ya, tajam kan baunya itu kan tajam banget ya cengkeh ya. Dia itu mengiritasi gusi, mengiritasi pulpa nantinya kalau misalnya penggunaannya terlalu banyak, terlalu sering gitu ya, dia malah mengiritasi pulpa, malah tambah sakit nanti gitu. Oh, jadi kalau mau dipakai, kalaupun mau dipakai itu minyak cengkehnya gitu ya dok ya? Ya, minyak cengkehnya itu biasanya dipakai di setetes aja, kemudian dikasih kapas kecil ya, dibulet-buletin kapas, dikasih minyak cengkehnya sedikit, setetes, diperes sedikit, terus dimasukin ke lubang giginya. Nah itu akan mengurangi nyeri, tapi jangan sering-sering. Nanti malah makin iritasi, malah yang tadinya baik kan malah jadi nggak baik juga ya. Iya, karena kan kalau udah dikasih minyak cengkeh, udah kasih kapas, udah sembuh nih, dia nggak mau ke dokter nih, nanti sakit lagi kasih lagi minyak cengkeh, nah itu nanti malah mengiritasi lama-lama. Oke, baik dok. Kemudian ada yang bertanya juga nih dok, ada minimal usianya nggak dok untuk tambal gigi? Minimal usia berapa anak itu bisa ditambal? Nggak ada batas usia. Jadi selama si anak itu sudah tumbuh giginya dan giginya itu sudah berlubang ya, sudah ada masalah, itu bisa kita lakukan penambalan. Justru semakin dini kita tambal ya, kita ketahuan nih lubangnya, semakin dini kita tambal itu semakin bagus. Jadi dia tidak mengiritasi ke jaringan di bawahnya lagi. Lebih cepat lebih baik gitu dok. Jadi usia 2 tahun 3 tahun juga bisa sebenarnya ya dok ya? Bisa, cuman biasanya usia balita itu ya di 2-3 tahun itu belum ada grepes ya, belum. Mulai biasanya tuh dok? Mulai itu usia 5 tahunan tuh, 5 tahun ke atas tuh. Udah mulai dia tuh ada hitam-hitam di giginya gitu ya, karena dari pengaruh susu atau apa ya, pembersihan sikat giginya juga kurang bersih ya. Itu kalau udah ada hitam-hitam itu udah curiga deh, itu karies gitu. Oke, baik dok. Kita lanjutkan ya dok. Ini lumayan banyak nih dok. Tentang gigi belakang, gigi bungsu, kalau tumbuhnya miring apa harus dicabut atau boleh dibiarin aja dok? Gigi bungsu ya? Gigi bungsu itu sebenarnya tidak harus selalu dicabut ya dok ya. Kalau dia tidak menimbulkan keluhan, tidak perlu dicabut. Tapi kalau dia menimbulkan drama nih di dalam mulut ya, sakit, bengkak, makan nggak enak, nah itu harus dicabut. Harus dicabut ya dok ya. Tapi kalau misalnya dicabut nggak ada efeknya di mulut dok? Nggak ada. Nggak ada. Itu kan gigi bungsu itu gigi yang istilahnya udah nggak ada fungsinya gitu loh. Udah gigi sisa nih paling ujung. Dan biasanya seringnya menimbulkan masalah gitu loh. Karena dia sudah kehabisan ruang, udah kehabisan tempat buat tumbuh. Jadi biasanya memang tumbuhnya tidak bagus untuk gigi belakang. Oke. Terus saya pernah ini juga dok, pernah dengar nih,
kalau kita sikat gigi, semakin kencang kita sikatnya, semakin bersih. Mitos atau fakta tuh dok? Ya, itu absolutely mitos ya. Karena banyak banget nih dok pasien yang datang untuk periksa gigi nih ya, dia keluhan itu ngilu banget gitu ya, ngilu buat minum air dingin, kena udara dingin aja itu dia ngilu. Nah setelah kita periksa itu nggak ada lubang dok, giginya tuh nggak berlubang, tapi di cervical gigi ya, di leher gigi itu perbatasan antara gigi dengan gusi itu terjadi abrasi. Abrasi itu kayak cekungan gitu dok, cekungan. Kemudian gusinya di situ juga terjadi resesi, turun. Itu adalah ciri khas dari sikat gigi yang terlalu keras. Jadi giginya tuh ngilu. Kadang kan kita ngerasa kalau nggak keras kurang bersih gitu ya dok ya. Jadi nyikat gigi itu kayak nyikat ubin gitu ya, kencang banget gitu dok ya. Padahal ya itu masalah, itu menimbulkan masalah gitu. Sebenarnya bukan kencang enggaknya menyikat gigi gitu, tapi yang penting adalah caranya dok, tekniknya. Terus pemilihan sikat giginya tuh bulunya harus lembut, jangan yang keras. Ini udah bulunya keras, sikat giginya kenceng, ya udah giginya pada abrasi semua. Lecet gitulah ya dok ya, kayak lecet gitu ya. Lecet, gusinya pada turun. Jadi jangan kenceng-kenceng kalau nyikat gigi, dengan tekanan yang biasa aja, yang normal. Tapi bulu sikatnya itu harus yang lembut. Kemudian ininya gerakannya itu harus benar. Gerakannya mesti gimana tuh dok? Ya, gerakannya kalau gigi belakang itu kan atas bawah ya, dicombine dengan horizontal gitu ya. Kemudian di bawahnya juga disikat tuh, yang di dekat lidah disikat, permukaan atasnya. Kemudian lidah juga jangan lupa dok, lidah tuh harus disikat. Kadang tuh lidah kelupaan tuh, nggak pernah disikat, ya kan dok? Karena kadang kan kalau ada juga yang nyikat gigi di lidah tuh muntah malahan dok. Iya, jangan dalam-dalam nyikatnya, lidah luar. Karena lidah itu tempat kumpulnya bakteri itu di lidah. Kadang kita suka melihat orang tuh lidahnya putih gitu ya, ada selaput putihnya. Nah itu udah jamur semua dok, karena nggak pernah dibersihkan. Jadi giginya disikat, lidahnya juga disikat. Setelah itu pakai dental floss, jangan lupa pakai dental floss. Dental floss itu sebelum atau setelah sikat gigi dok? Setelah dong. Oh setelah. Jadi dental floss itu dia membersihkan sisa makanan di sela-sela gigi yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Maksudnya bukan tidak terjangkau, yang tidak dapat dibersihkan oleh sikat gigi. Jadi kan kalau kita habis sikat gigi nih dok, kalau kita gituin pakai kuku nih, pasti masih ada nih sisa-sisa plak gitu ya makanan. Nah itu dibersihkan pakai dental floss. Nah terutama di sela-sela gigi nih dok, makanan suka ngumpet tuh di sela-sela gigi. Jadi mendingan kombinasi dengan dental floss daripada sikat giginya nafsu banget gitu ya. Nah, betul. Sikat gigi, dental floss itu udah paket combo. Oke, paket combo yang benar ya dok. Combo ya. Oke. Terus menyambung yang tadi dok, makin sering sikat gigi makin minim untuk gigi berlubang. Benar apa enggak dok? Enggak juga ya. Enggak juga. Jadi makin sering sikat gigi itu justru makin abrasif. Karena kan kita sikat gigi pakai odol ya, pakai pasta gigi, ya kan? Pasta gigi itu dia mengandung deterjen, SLS, sodium sulfat apa gitu ya. Dia mengandung deterjen. Kalau kita sikat gigi pasti berbusa kan ya dok ya. Nah, itu mengandung deterjen. Deterjen ini sifatnya abrasif dok. Jadi semakin sering kita gunakan, apalagi kalau yang pakai pasta giginya tuh banyak ya, itu bisa mengikis email lama-lama. Jadi sikat gigi itu 2 kali aja cukup, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Sisanya kumur-kumur aja. Setelah makan kumur-kumur air putih dibilas. Karena kan yang kalau sekarang kan banyak yang ngelihat drakor nih dok, drama Korea nih, drama Korea kan banyak tuh yang tiap habis makan sikat gigi, tiap habis makan sikat gigi gitu. Jadi nggak benar juga ya dok kalau kayak gitu ya dok? Nggak benar. Habis makan itu jangan langsung sikat gigi dok. Oh oke. Kadang pengen
dengan saking bersihnya gitu ya, habis makan, habis makan buru-buru langsung sikat gigi gitu ya. Itu kalau habis makan itu dok ya, itu rongga mulut kita itu berada dalam kondisi asam. Nah, jadi pada selesai makan itu pH di dalam mulut itu turun dok, jadi asam. Nah asam ini dia membuat email gigi itu rapuh, lunak gitu dok. Jadi gampang terkikisnya. Jadi kalau sikat gigi itu biasanya ditunggu jeda waktu paling enggak 30 menit lah, 30 menit. Itu maksudnya memberikan waktu buat air liur menetralkan asam itu. Jadi nanti waktu 30 menit itu asamnya jadi pH-nya normal lagi nih di dalam rongga mulut. Nah, emailnya normal lagi. Nah, baru bolehlah sikat gigi. Oke. Karena pada saat emailnya rapuh tadi, pas waktu gosok gigi malah makin kekikis ya dok. Iya, betul. Apalagi rutin nih dilakukan sering, lama-lama habis emailnya. Ibu deh. Makanya justru mestinya kumur-kumur aja, karena mungkin kumur-kumur itu membantu ini ya dok, membantu mengurangi keasaman tadi ya dok. Kumur-kumur itu harus sering dilakukan setelah kita makan apapun. Karena biar nggak nempel aja gitu dok ke permukaan gigi. Kemudian ini ada lagi nih dok, izin bertanya dok, saya ada beberapa gigi yang sisa patahan. Apakah harus dicabut dok? Karena sebenarnya takut banget karena tinggal sisa-sisa kecil. Sisa akar ya? Kemungkinan ya dok. Atau kalau ada cuman sedikit gitu mungkin dok. Cuma nongol gitu doang. Itu gigi patah gitu ya, kalau didiemin dia itu makin grepes. Akhirnya lama-lama tinggal akarnya aja tuh. Namanya kita sebut sisa akar. Jadi akarnya itu masih ada di bawah gusi gitu dok. Kalau istilah orang awam itu bilangnya gigi busuk gitu loh. Jadi ini gigi sisa akar ini harus dicabut dok. Karena dia sudah terinfeksi bakteri. Walaupun dia tidak ada keluhan ya, itu sisa akar itu harus dicabut. Takutnya dia infeksi. Oke. Jadi walaupun tetap ya dok, kalau misalnya dia memang sudah sisa, ya tetap harus dibuang gitu ya dok. Namanya sisa, jangan dipelihara ya. Karena bisa mendatangkan penyakit ya dok. Betul, infeksi lebih lanjut itu yang kita takutin tuh vokal infeksinya itu. Yang menyebar ya dok. Menyebar. Kemudian ini ada lagi dok, kalau makan coklat bikin gigi berlubang, mitos atau fakta dok? Coklat itu sebenarnya tidak secara langsung ya menyebabkan gigi berlubang. Kan dari coklat itu dia mengandung pemanis ya. Coklat itu kan manis ya dok ya. Kemudian tekstur coklat juga lengket ya. Jadi dia itu menempel nih pada permukaan gigi. Nah terus ada bakteri nih di dalam mulut. Nah si coklat si manisnya itu si manisnya itu sama bakteri dirubah nih jadi asam. Sebenarnya asam ini yang merusak gigi, yang membuat gigi berlubang itu si asamnya ini, gara-gara dia makan coklat, nempel di permukaan gigi, didiemin aja, malah minum minuman yang manis deh, tambah deh, bikin gigi keropos. Nah, sebaiknya dibatasin lah kalau mau makan coklat, itu sebaiknya yang dark coklat ya, dia kadar gulanya lebih rendah dok. Dan udah itu bilas-bilas air putih tuh jangan lupa setelah makan coklat. Tetap kuncinya setelah makan itu bilas-bilas ya dok. Kumur-kumur ya dok. Air putih, jangan kumur-kumur air teh ya. Kalau kumur-kumur pakai propolis gimana nih dok? Ini ada yang tanya nih dok. Obat kumur propolis. Propolis itu dia aman sih sebenarnya ya. Buat dia mengandung antibakteri juga untuk mengurangi infeksi bakteri di dalam mulut. Bisa kita pakai propolis untuk kumur-kumur, aman ya dok. Oke. Kemudian untuk meredakan sakit gigi itu baiknya bagaimana dok? Ada obat-obatan yang bisa untuk meredakan sakit gigi yang paling bagus tuh apa sih dok? Kalau saya masih takut ke dokter gitu.
Obat pereda nyeri itu banyak sih ya, yang dijual di pasaran juga banyak. Tapi kan ini hanya sementara ya, untuk meredakan sementara aja. Bisa kita menggunakan paracetamol boleh. Nah, ini kalau tidak ada alergi ya. Kemudian asam mefenamat juga boleh, natrium diklofenak juga boleh. Cuman ya itu hanya sementara. Selanjutnya harus diperiksa ke dokter gigi ya. Tetap ya. Tetap ya. Jangan takut ke dokter gigi. Apalagi dokter giginya dokter Jenny ya, ramah sekali kayak. Betul. Ini kemudian ada nih dok, katanya ada iklan juga nih dok, pasta gigi yang bisa bikin lubangnya bisa mengecil, atau ada butiran-butiran apa yang dijual di e-commerce gitu yang bisa buat nambal sendiri dok, gitu. Itu bener atau enggak dok? Itu menyesatkan ya, iklan-iklan yang hati-hati ya buat teman-teman ya. Kalau misalnya membeli sesuatu di marketplace, apalagi yang berhubungan dengan kesehatan gigi ya, itu kan bahan-bahannya itu kita tidak tahu kandungannya apa. Kemudian resikonya juga pasti nggak dijelaskan di situ. Dia pasti nulisnya tuh yang baik-baik aja ya dok ya, karena ingin produknya itu laku gitu loh. Kemarin sebenarnya juga ada kasus nih dok, boleh ya saya ceritain dok ya? Boleh silakan dok. Jadi ada kasus pasien datang ke sini nih dok, wanita dengan keluhan bengkak pada pipinya, kemudian sakit berdenyut nih sampai ke kepala. Dia nggak bisa makan, nggak bisa tidur, udah minum obat masih sakit gitu. Kemudian saya tanya kenapa giginya berlubang. Iya, dia bilang gigi saya berlubang bu, dia bilang gigi saya berlubang. Kemudian sama teman saya dikasih bahan gitu ya, dia beli gitulah di marketplace gitu, bahannya kayak butiran-butiran kapas gitu kecil-kecil, katanya nanti dikasih air aja, nanti masukin tuh ke lubangnya, dia akan nutup. Yang penting kan makanan nggak masuk, pemikirannya seperti itu dok. Yang penting makanan nggak masuk gitu ya, lubangnya ketutup gitu kan aman gitu. Ternyata setelah dia pakai itu malamnya langsung sakit, berdenyut, bengkak gitu loh. Nah mau nggak mau kan dia ke dokter gigi nih, ke saya. Terus saya lihat deh itu dibawa tuh bahannya tuh sama dia. Saya lihat kemasannya tidak ada komposisinya apa isinya. Saya tidak tahu nih bahan apa gitu loh. Resikonya tidak dijelaskan. Kemudian cara penggunaannya, yang lucunya ini cara penggunaannya dok. Jadi butiran-butiran itu dikasih air, dia akan mengembang, kemudian ke lubang gigi dia akan rapat gitu, menutup lubang. Kemudian dijelaskan juga di situ cara melepaskannya gitu loh. Cara melepaskannya ada caranya. Cara melepaskannya adalah kumur-kumur air hangat, kemudian digeleng-gelengkan kepalanya. Itu lucu banget ya, maksudnya itu saya sampai geleng-geleng kepala benar-benar. Terus akhirnya yaudah, karena kasihan sama pasien, saya bongkar deh itu tambelannya. Itu bongkarnya itu dengan luar biasa susahnya dok. Kita nempel banget berarti ya dok? Nempel banget, dia kayak karet. Jadi kita sudah squeeze pakai air hangat ya, kita squeeze pakai air dingin, pakai air hangat, segala macam air lah kita squeeze, itu nggak lepas-lepas. Jadi dia di bor itu lengket, kayak nempel gitu, kayak karet. Akhirnya ya lama juga kita bor, itu akhirnya kelepas juga sih alhamdulillah. Dan saya lihat memang lubang itu sudah besar dan sudah kena saraf. Jadi pada saat ditutup sama itu bahan yang nggak jelas, itu dia malah menekan saraf, jadi malah tambah sakit. Jadi hati-hati kalau beli bahan di marketplace itu kita harus lebih bijak ya. Jangan-jangan belum sebenarnya peruntukannya bukan untuk di dalam mulut juga kali dok itu dok. Kalau sampai kayak gitu. Entahlah, saya juga nggak ngerti ya itu. Jadi hati-hati ya sobat sehat BMC. Mending datang untuk konsultasi saja, lebih aman. Oke. Kemudian tadi ada yang bertanya tentang obat kumur yang sering diiklankan dok. Obat kumur, mouthwash gitu, apakah dianjurkan atau enggak sih dok sekarang dok itu dok? Obat kumur itu sebenarnya yang tidak boleh itu yang mengandung alkohol ya. Jadi contohnya apa sih,
Listerin misalnya yang obat kumur, dia itu kita cari yang tidak mengandung alkohol. Listerin itu sebenarnya hanya untuk menyegarkan mulut, menyegarkan nafas. Ya, jadi dia tidak untuk meredakan radang. Kalau misalnya kita ada peradangan di dalam mulut nih, kita jangan pakai Listerin gitu loh, nggak matching gitu loh, nggak cocok. Kan banyak obat kumur lain ya, seperti betadine, Gagel atau Minoset ya, chlorhexidine itu bisa kita gunakan karena dia mengandung antiinflamasi untuk mengurangi peradangan. Antibakteri juga nggak dok kalau yang mouthwash itu? Jadi kalau misalnya ada sakit kan ada juga nih yang nggak suka rasanya iodin kumur atau chlorhexidine kumur gitu. Maunya tetap mouthwash aja itu bisa membantu. Mouthwash itu tidak mengandung antibakteri, tidak ada antiinflamasinya dia. Dia hanya untuk menyegarkan aja sih. Terus ini kalau habis sikat gigi dok itu langsung kumur-kumur aja atau didiemin dulu di mulut nih dok, biar kan pasta gigi itu mengandung fluoride kan katanya dok, biar tetap ada di situ dulu gitu. Habis sikat gigi dibuang ya, kemudian kasih jeda berapa detik baru kita kumur-kumur. Oke. Biar dia menyerap dulu fluoride-nya. Tapi penggunaan pasta giginya dok ya, penggunaan pasta giginya itu jangan terlalu banyak. Kadang kan orang satu sikat gigi tuh satu segitu gitu ya, odolnya panjang gitu ya, tebal, munjung gitu ya, nah itu malah salah juga ya dok. Salah juga, odolnya jangan banyak-banyak, pasta giginya itu sebesar kacang polong lah segitu. Oke. Termasuknya buat anak-anak ya dok? Iya, kalau anak-anak ya, anak-anak ada pasta gigi khusus anak-anak yang tidak mengandung deterjen ya dok ya. Ya itu jangan banyak-banyak, pokoknya intinya pasta giginya, karena itu ada fluornya. Pasta gigi itu kan mengandung fluor dok. Jadi fluor itu intinya untuk menguatkan gigi gitu. Tapi kalau kita menggunakan pasta gigi yang berlebihan, itu malah terjadi fluorosis. Jadi kebanyakan nih fluornya. Akibatnya apa? Akibatnya ada bercak-bercak kayak putih di gigi gitu loh dok. Jadi awalnya kayak titik putih, kayak yang warnanya opak gitu ya. Apa kalau udah sering itu kayak garis-garis putih gitu loh di permukaan giginya itu. Itu tandanya fluorosis, kebanyakan fluor. Kebanyakan ininya, pasta giginya. Itu malah membuat gigi menjadi rapuh, gampang keropos. Hati-hati. Berarti tetap saja ya dok ya, semua yang berlebihan itu tidak baik ya dok. Masalah yang wajar-wajar aja deh. Wajar-wajar aja. Oke, yang berikutnya nih dok. Kalau gigi yang gigi dewasa sudah lepas, ini ada apa benar gigi bisa tumbuh kembali pada usia dewasa dok? Dan apakah benar harus benar harus dicabut giginya? Mungkin kalau misalnya kalau udah dewasa bisa nggak dok, bisa tumbuh lagi gitu? Gigi dewasa itu tumbuhnya yang tumbuh terakhir itu kan namanya gigi ini, yang gigi bungsu itu dok, yang usia 17 tahun dia bisa baru tumbuh itu. Jadi yang wisdom teeth itu biasanya umur 17 tahun ke atas dia baru keluar. Kalau misalnya udah dicabut bisa tumbuh lagi nggak dok? Enggak bisa tumbuh lagi. Ya, berarti mitos ya. Udah mitos. Jadi cuma dua, gigi susu, gigi permanen. Setelah itu ompong, kalau udah dicabut ompong, udah nggak tumbuh lagi. Oke, baik dok. Oke, ini ada soal menyusu dok, anak nyusu. Kalau katanya kalau nyusu kelamaan itu bisa mengganggu pertumbuhan gigi anak, jadi tumbuh giginya nggak bagus. Itu mitos atau fakta dok? Itu mitos ya. Sebenarnya menyusu itu kan juga ada batasnya ya dok ya. Paling lama menyusu ASI ya maksudnya. Menyusunya ASI apa menyusu dok? Menyusu ASI, menyusu dot beda ya dok ya? Beda. Kalau menyusu ASI itu kan 2 tahun bisa ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman yang perlu perhatian itu setelah menyusu itu ya, itu harus dibersihkan.
Oke, kalau anak-anak yang masih kecil itu kita harus sedia kapas yang dibasahi dengan air hangat. Kemudian kapasnya itu diperas. Kemudian diolesin aja tuh permukaan gigi anak habis nyusu. Permukaannya, belakangnya itu kita bersihin pakai kapas itu supaya si rasa manisnya itu tidak menempel di gigi gitu loh. Karena yang manisnya itu bisa membuat gigi anak karies. Oke. Terus mungkin ini udah lewat jauh ya dok ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ini kalau makin bertambah umur, minum air putih dingin atau air minum yang dingin bisa bikin gigi ngilu. Mitos atau fakta dok? Iya, itu fakta. Jadi semakin bertambah usia, itu biasanya emailnya itu terkikis dok. Jadi yang ada tuh dentinnya. Dentin ini kan, jadi gigi itu kan terbagi jadi lapisan paling luar tuh email dok yang putih. Di bawahnya email itu dentin. Nah dentinnya ini kalau misalnya emailnya udah nggak ada, tinggal dentinnya ini kebuka, itu bikin ngilu. Jadi minum dingin ngilu, kumur-kumur air dingin ngilu, kadang kena udara dingin juga ngilu gitu. Oh, sampai ke udara dingin juga ngilu ya dok? Yeah. Oke. Karena dentin memang lebih sensitif dibandingkan email. Oke. Ini sepertinya masih agak banyak ya, cuman ini sudah setengah jam lebih sepertinya kita ya, lewatnya udah agak lumayan. Jadi kayaknya masih banyak nih yang masih penasaran sebenarnya tentang kesehatan gigi dan mulut. Jadi bagi sobat sehat BMC, karena keterbatasan waktu juga nih, kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, masih ada mau dikonsultasikan, boleh datang saja ke klinik Bidakara BMC Bekasi. Dokter gigi Jenny, dokter gigi kami siap menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan menepis ya dok mitos-mitos yang banyak beredar nih sepertinya. Oke, terima kasih Dokter Jenny sudah sama-sama mau bergabung di sini. Terima kasih buat teman-teman nih yang meluangkan waktunya nih untuk bergabung bersama kami di sini ya. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Dengan maka saya akhiri IG Live BMC Bekasi kali ini. Sampai jumpa lagi di IG Live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap sehat.